Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita sehat-sehat senantiasa. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita isi hati kita dengan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baru. Kiranya Engkau isi pikiran dan hati kami dengan firman-Mu, bekali kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ibu bapak yang terkasih, renungan kita hari ini didasarkan pada doa Yabes. Bagi kita yang punya keluarga yang beribadah di gereja-gereja Pentakosta karismatik, pasti tidak jarang dengan doa ini. Sampai ada lagu rohaninya doa ini. Dan kiranya Engkau memberkatiku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pertama kali dinyanyikan oleh Angel Peters. Tetapi bagi kita sebetulnya hal itu nggak perlu kita tentang, tapi justru harus kita hargai sebagai ungkapan spiritual yang tulus yang diambil dari pengalaman tokoh Alkitab. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Yabes sendiri adalah tokoh Alkitab yang hanya disebut pada 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat 10 di dalam Alkitab. Nama Yabes berarti penyebab kesakitan dan derita. Ada dua faktor yang bisa melatar belakangi nama ini. Yang pertama karena ketika ibunda Yabes melahirkan anaknya, dia merasa teramat sakit dan karena memang Yabes terlahir sungsang. Lalu yang kedua karena ibu Yabes melahirkan anaknya pada masa ketika orang Israel baru pulang, homecoming, dari perbudakan di Babel selama puluhan tahun. Sehingga keadaannya masih sangat sedih, lemas, dan meresahkan. Dan memang itu betul karena Nabi Ezra yang menulis kitab 1 dan 2 Tawarik, kitab Ezra dan kitab Nehemia, itu menyampaikan kepada para pembacanya yang memang pada saat itu baru pulang dari pembuangan Babel. Namun dari cerita Yabes ini ada mutiara hikmat yang bisa kita pelajari, yaitu apa yang semula buruk dapat Tuhan ubahkan menjadi baik asalkan kita percaya dan senantiasa berdoa. Ini merupakan sebuah sukacita besar. Karena apa? Karena bagi kita yang merasa kondisinya sulit saat ini, atau bagi kita yang merasa usaha kita stagnan, gak maju-maju, gak produktif, atau mungkin kita yang menganggap punya masa lalu yang kelam, tenanglah. Ada dasar bagi kita untuk berharap bahwa Tuhan dapat memulihkannya, mengubahnya menjadi lebih baik. Orang-orang yang berlaku benar dalam hidupnya punya kedekatan intim dengan Tuhan, dan isi doanya tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, niscaya doa-doanya akan terkabul. Tetaplah berharap dalam doa kepadanya, maka Tuhan tidak akan segan-segan memberkatimu berlimpah-limpah, memperluas daerahmu, dan melindungi engkau dan keluargamu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kiranya Engkau ajari kami setiap hari untuk senantiasa berdoa berharap kepadamu ya Tuhan, agar Engkau limpahkan berkat, kasih setiamu dan pertolonganmu, perlindunganmu kepada kami masing-masing dan kepada kami sekeluarga. Berangkatkanlah kami hari ini
menuju aktivitas kesibukan kami ya Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.